Tanggal 14 Oktober, hari ke-281. Refleksi dan penyembahan. Berkomitmen pada panggilan Tuhan. Orang yang sungguh menuju surga tak akan puas jika harus pergi ke sana seorang diri. Refleksi. Minggu terakhir kehidupan Yesus begitu penting hingga hampir 40% isi 4 Injil difokuskan pada peristiwa luar biasa itu. Minggu yang benar-benar mengubah dunia. Minggu lalu, Anda menelusuri kisah Matius, dan besok Anda akan menyelesaikan Markus. Dalam 3 minggu mendatang, Anda akan menyelami Lukas dan Yohanes, 2 saksi lain yang juga mencatat minggu terakhir Sang Juru Selamat. Setiap penulis Injil memandang Yesus dari sisi yang berbeda. Matius menampilkan dia sebagai raja orang Yahudi. Markus menggambarkan dia sebagai hamba yang setia. Lukas menyorotinya sebagai anak manusia yang penuh belas kasihan. Yohanes menyingkapkannya sebagai anak Allah, Sang Firman yang hidup. 4 kesaksian ini bukan kontradiksi, melainkan harmoni, mosaik yang utuh dari pribadi Yesus yang agung. Ketika Anda membaca kisah penyaliban dan kebangkitan melalui mata seorang penagih pajak, yaitu Matius, seorang pelayan misioner, yaitu Markus, seorang dokter, Lukas, dan seorang nelayan, Yohanes, Anda akan menyadari bahwa misi Kristus belum selesai. Ia datang untuk menyelamatkan, dan Ia meninggalkan Anda di dunia ini untuk meneruskan panggilannya hingga Ia datang kembali. Adorasi. Kata-kata terakhir seseorang seringkali menjadi kata yang paling diingat. Begitu juga dengan perkataan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Ia tidak memberikan pesan yang rumit, tetapi perintah yang jelas. Pergilah, beritakanlah, baptislah, ajarlah, dan jadikanlah murid. Inilah yang kita sebut sebagai amanat agung, pesan terakhir yang menjadi tugas utama setiap pengikut Kristus. Pesan ini muncul di semua Injil dan ditegaskan kembali dalam Kisah Para Rasul. Luangkan waktu sejenak untuk membaca ayat-ayat berikut dan tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang Yesus perintahkan. Matius pasal 28 ayat 19-20, Markus pasal 16 ayat 15, Lukas pasal 24 ayat 47, Yohanes pasal 20 ayat 21, dan Kisah pasal 1 ayat 8. Setiap ayat menegaskan satu hal. Tugas kita bukan berhenti di gereja, tetapi dimulai dari sana. Aplikasi. Coba renungkan, mengapa nama seperti Coca-Cola, Honda, atau Microsoft begitu terkenal, bahkan di tempat-tempat yang sulit ditemukan di peta. Sementara nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, masih belum dikenal oleh jutaan orang. Apakah karena produk mereka lebih hebat daripada Injil? Tentu tidak. Apakah karena nama mereka lebih besar daripada nama Yesus? Tidak mungkin, sebab firman berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Dalam Mazmur pasal 8 ayat 1. Mungkin alasannya sederhana. Mereka lebih serius dalam menjalankan misi mereka daripada kita dalam menjalankan amanat agung. Mereka berinvestasi besar, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka. Sementara itu, kita kadang lupa bahwa yang kita bawa jauh lebih berharga. Bukan sekedar produk,
tapi kabar keselamatan bagi dunia. Hari ini, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sungguh-sungguh terlibat dalam misi Kristus? Apakah saya sudah membawa seseorang lebih dekat kepadanya minggu ini? Karena orang yang benar-benar mengasihi Yesus tidak akan puas hanya diselamatkan sendirian. Ia akan berkomitmen sampai semua orang mengenal Dia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.